memberikan sedikit pembelajaran tentang seni pertunjukan teater mengkerucut kepada seni acting atau seni bermain peran. Baiklah, sebelumnya saya mau tanya dulu pada kalian semuanya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan acting? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Oke, acting adalah tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari yang kita lakukan adalah acting, karena acting itu adalah laku. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah acting. Kita mau minum, ini acting. Tetapi acting di atas panggung tentunya pasti sedikit harus bisa lebih besar gerakannya. Ya. Misalnya kalau minum biasanya kita cuma sekian, ini minumnya jadi lebih. Karena harus kelihatan di atas dari penonton yang paling jauh sekalipun ketika kita ada di atas panggung. Nah, minumnya misalnya, dirasakannya lebih dirasakan lagi. Begitu juga kalau misalkan kita marah kita juga bukan marah untuk diri kita sendiri, tetapi marah kita mewakili marahnya tokoh yang kita mainkan. Oke. Sebelumnya saya akan bicara dulu tentang unsur-unsur daripada pemeranan. Baiklah, saya akan kembali bicara tentang unsur internal dan eksternal dalam sebuah seni acting. Unsur internalnya adalah tubuh, suara, dan juga rasa. Batin kita ini sangat dibutuhkan untuk seorang calon aktor. Jadi tubuh kita ini harus dilatih, harus dieksplorasi supaya bisa lebih luas, supaya bisa digunakan untuk peran apapun, tokoh apapun, sesuai dengan karakter tokoh. Kemudian suara juga harus dilatih. Suaranya harus prima, harus jelas, artikulasinya jelas, intonasinya jelas, vokalnya juga jelas, tepat menuju sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah penonton yang paling belakang sekalipun, ya, karena panggung itu cukup besar, ya, cukup luas. Jadi itulah makanya diperlukan suara yang prima. Kemudian rasanya, rasa ini juga harus diolah. Seorang aktor atau pemain yang baik, dia bisa mengontrol emosinya, karena itu mesti dilatih. Ya kalau misalkan ada emosi nangis, kan tidak terus-terusan harus nangis sampai nggak bisa berhenti. Ya jangan dong. Jadi ketika nangis, pada saat itu dibutuhkan dia harus langsung bisa nangis. Pada saat dia harus berhenti, stop, dia juga harus berhenti. Jadi tidak boleh kebablasan. Kemudian latihan ini harus dilakukan, pemanasan ini harus dilakukan secara berturut-turut, ya, berurutan. Jadi jangan serampangan gerakannya. Nah, selain itu, selain pemanasan, ada yang namanya melatih ekspresi tubuh. Ini tubuh kita juga dilatih sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan kalian bermain peran menjadi seekor harimau, tentunya kalian harus tahu jalannya harimau.
gerakannya, ya kan? Kemudian bagaimana ekspresinya ketika dia mengaum, nah itu harus dilakukan. Nah ini adalah gerakan-gerakan tubuh. Atau bagaimana ketika kita memainkan menjadi orang yang jauh lebih tua dari kita, 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, semuanya pasti berbeda-beda, ya, geraknya berbeda-beda, tapi juga sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi tokoh. Kalau orang yang setiap hari naik turun mobilnya mobil yang bermerek wah, tentunya jalannya tidak sama dengan orang yang setiap harinya naik turun busway, ya, atau naik motor. Jadi kondisi tubuhnya tidak akan sama. Masalah gizi juga mempengaruhi biasanya, ya. Kemudian di dalam olah tubuh juga kita melatih ini ya juga nih, ekspresi wajah. Ini juga bagian dari tubuh kan, ekspresi wajah. Bagaimana kita bisa mengendurkan, membuat rileks wajah kita supaya kita bisa berekspresi dengan rileks tanpa dibuat-buat, karena semuanya muncul dari sini. Ya, mungkin awalnya dibuat-buat, mungkin bisa eksternal dulu baru kemudian internal. Yang bagus sih internal dulu baru eksternal. Ya, ini dilatih. Nah, kira-kira seperti begini latihan. Jangan takut jelek. Ya, kita jangan takut jelek ketika kita melatih semua unsur-unsur yang ada di wajah kita ini. Ya, dilatih. Ya, kemudian ke kanan. Begitu seterusnya. Dan ini harus dilatih setiap hari supaya lentur wajah kita. Baru kemudian setelah semua latihan olah tubuh dilakukan, baik berpasangan, cara pelatihannya, bertiga, berempat, ya, sambil bermain itu juga boleh. Baru kemudian dilakukan pendinginan, artinya relaksasi. Semua boleh tiduran, rileks, tanpa hambatan. Kemudian melatih suara. Kadang-kadang kita suka dengar orang latihan suara ha, begitu terus menerus tanpa memikirkan. Saya batuk dulu sebentar. Ya, tanpa memikirkan pita suara kita sendiri. Nah, ini juga harus dipikirkan. Ya, kita harus tahu bagaimana kondisi pernafasan kita, bagaimana kondisi alat-alat ekspresi yang ada di dalam pita suara kita atau tenggorokan kita harus tahu. Jadi akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kenapa sih kita harus latihan suara? Karena dalam sebuah pertunjukan teater ada dua bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa tubuh dan juga bahasa dialog. Ya, maksudnya bahasa verbal. Ya, jadi harus dialog. Bagaimana kita berdialog, dan itu dialog kita itu harus bisa dimengerti oleh penonton, masuk akal. Ya, jadi dialog kita harus jelas. Dialog diucapkan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kata atau kalimat dari naskah yang sudah ditulis oleh penulisnya. Jadi penulis juga kan butuh hal, butuh ide, butuh pemikiran dan wawasan yang luas ketika dia harus menulis. Jadi nggak asal-asalan ketika dia menulis, nggak asal nulis, nggak asal jelepak dia nulis itu. Jadi betul-betul dipikirkan dari bahasanya, gaya bahasanya, nilai-nilai dari bahasa tersebut
harus difikirkan oleh penulis. Barangkali kalau ini penulis yang lebih tahu ya. Kemudian yang kedua, kata memiliki makna atau arti khusus yang harus diucapkan oleh aktor. Jadi ada kata-kata yang memang khusus diucapkan. Misalnya begini, pergi kau dari sini. Kata yang ditekan tadi adalah kata kau. Pergi kau dari sini. Ya. Kau itu ternyata sangat penting. Atau jangan kau datang lagi ke rumah ini. Itu juga adalah kata-kata yang penting yang harus disampaikan. Ya. Jadi dialog merupakan informasi yang sangat penting. Jadi harus sampai kepada penonton, begitu juga emosinya harus sampai kepada penonton. Jadi penonton tahu bagaimana emosi tokoh dalam naskah tersebut. Kemudian apa saja proses latihannya? Proses latihannya adalah dengan persiapan. Tadi kalau persiapannya kita harus tahu dulu lah, kita harus kenal, memahami organ produksi suara kita sendiri. Pernafasan juga kita harus tahu, ya kan? Resonator suara kita juga kita harus tahu. Organ pembentuk katanya pun harus kita pahami. Kita tahu dulu diri kita, baru kita mengetahui yang lain. Ya, kemudian ada pemanasan seperti biasa. Pemanasan itu juga tidak harus dilakukan terburu-buru. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Latihan artikulasi, latihan vokal, intonasi, tempo atau irama. Jadi bukan cuma kamu latihan musik kemudian kamu tahu irama, enggak. Ya, di dalam seni acting pun irama sangat dibutuhkan. Kan kita ngomong kalau misalkan kita iramanya datar aja kan gak enak kan didengarnya. Nah, maka itu perlu yang namanya irama. Ya, irama tentunya harus sesuai dengan imajinasi, ya, dengan rasa dan lain sebagainya. Nanti di berikutnya kita akan membahas itu. Ya, kemudian ada yang namanya senam wajah, juga sama dengan ketika olah tubuh, ya, karena ini juga sangat penting diolah suara. Nah, ini kalau diolah suara, kalau tadi olah tubuh cuma tanpa harus mengeluarkan suara misalnya, tetapi kalau di dalam seni acting yang menyangkut pelatihan suara, maka ini pun harus jelas. Ini dilatih ayu, e, o.